what's up? Balik lagi, ketemu lagi di GGXWRM. Kali ini kita dapat lagi satu motor yang ambruk, yang lumayan mengenaskan juga. Setelah kemarin punyanya Bro Paropo, ini ada lagi. Ada dua sih sebenarnya. Motornya CB150, cuma baru satu yang kebongkar. Ini penampakannya lumayan ngeri karena si pistonnya pecah. Yuk kita lihat sini. Ini sampai kayak gini pistonnya tuh. Ini ngeri banget ini. Wow banget ini kayaknya. Waduh, mengerikan deh pokoknya. Ini sampai bagian ini dinding piston sebelah sini ini ambruk, pecah sampai pada kelupas semua begini. Terus gram-gramannya pada nyangkol semua di sini. Tuh. Banyak. Pokoknya dalamannya lumayan parah, ya bukan lumayan lagi ya, udah cukup parah. Terus bagian kelep juga sama, ini ada bekas nabrak. Ini nabrak piston, ini juga nabrak, tuh bekasnya. Ini juga sama, ini bengkok klepnya, klep yang ini, semua klepnya ini bengkok semua. Ini oleng tuh, oleng semua. Jadi mesin ini lumayan wow, mengerikan sekali bro. Jadi ini lagi-lagi kejadian kasus si ambruknya engine atau mesin itu faktornya banyak sebenarnya. Bisa jadi ownernya sendiri yang memang mungkin kita juga nggak tahu kan, gaya bawa motor itu masing-masing orang kan punya kebiasaan lah gitu loh. Terus atau memang si faktor dari si engine-nya sendiri. Tapi kalau untuk ini kan ini CB150 basicnya standar ting-ting, tapi dia bisa ambruk. Makanya ini gue lagi coba mau cari nih apa penyebabnya. Nanti juga gue mau bahas di podcast sama salah satu mekanik gue. Apa sih menurut mekanik gue nih faktor yang paling dekatnya apa gitu loh. Kalau dari gue pribadi sih kemungkinan yang paling besar ini loncat timing. Karena kalau dari keadaan balancernya ini masih bagus ya, balancernya dia aman. Dia balancernya juga aman. Ini kayaknya karetnya baru juga dia. Karet balancernya kayaknya baru. Tapi kejadiannya ini kemungkinan besar loncat timing. Kalau di CB150 itu gampang banget kendor kan, yang kayak bunyi klotok-klotok gitu tuh. Jadi nanti deh kita bahas lebih lanjut sambil kita bawa ininya. Yang jelas pesen gua buat lu yang seneng naik motor, seneng touring, atau buat semua deh yang punya motor, itu lebih sayang ke motornya, perawatannya lebih diperhatikan lagi. Kalau udah ada yang agak aneh atau kurang nyaman atau suara aneh di mesin, baiknya minta dicek. Karena di mesin tuh gini, ada yang penyebab mesin ambruk halnya sepele, ada juga penyebab yang sepele itu nggak sampai efeknya fatal, cuma ringan. Dan ada juga mesin yang memang dilihatnya sehat, tapi karena contoh kayak balancer, dilihatnya motor sehat, nggak ada suara, nggak ada apa. Cuma kalau karet balancernya ini dia udah mulai getas, itu dia di RPM tertentu bisa aja putus, bukan putus, pecah. Kalau udah pecah nanti si ini gayung ini bisa nabrak kerkas. Tapi kalau kita lihat ya ininya juga pasti oleh yang parah ya. Bandulnya ini si gue juga nggak tahu nih kenapa nih, karena sampai semuanya kena impact parah. Nanti mungkin kita buka podcast aja ya, gue tanya-tanya deh sama beberapa mekanik gue juga, soalnya lumayan wow juga. Baru saja kemarin punya Bro Paropo, ini gue kedatangan lagi yang sampai hancurnya ini lebih sangat amat mengenaskan gitu. Tapi masih untung kalau ini 1 silinder, jadi biaya yang dikeluarin juga nggak sampai wow sekali gitu loh. Kalau yang 4 silinder gitu kan 1 dikali 4, yang walaupun harganya nggak terlalu mahal, tapi bisa jadi mahal karena ada 4 biji itu. Yuk nanti kita buka podcast aja ya, start podcast ala podcast bro. Jadi kita bisa bahas kenapa dan apa kendala, terus bagaimana cara perbaikannya. Mantap. Yo what's up, gimana bro kabarnya? Alhamdulillah. Ini salah satu mekanik gue nih bro, salah satu mekanik master gue. Dan kemarin pas waktu gua lagi nyari berburu part-partnya si ZX-nya Bro Paropo, gua kedatangan customer
dia motornya mati, ngeluhnya mati, dan yang bongkar ini master kita nih, Master Dayat. Pas udah dibongkar keadaannya gimana itu? Pas customer datang itu seperti biasa kita sambut kan, kenapa dan ada apa gitu. Pas customer datang itu ngeluh, dia nggak bisa disela, nggak bisa starter. Oh gitu. Padahal aki baru, Baru. tapi starter nggak mau. Nah pas kita coba disela emang macet gitu kan. Parah juga sih emang ini ya. Ya. Tapi gue sih separah-parahnya CB 150 jebol, gue baru ngeliat yang sampai pistonnya tuh kayak gini bro. Ya. Ngenes banget ini. Ini ngenes nih. Jadi kalau menurut lu, prediksi lu nih, apa sih yang terjadi di dalam ruang bakar sampai kayak gini nih? Gue sih nggak sampai kebayang, sampai melenyot begini kan, sampai kelep. Ya kalau kelep sih pasti wajar lah, kalau namanya floating bengkok-bengkok. Kita sih menerka-nerka aja kenapa, apa sebabnya gitu loh, biar yang punya juga kan nanti tahu motornya dalemannya udah sampai kayak begini, ngeri. Kalau menurut gua sih faktor utamanya kayaknya ya dia kehabisan oli, Terus dan pas putaran tinggi. putaran tinggi. Putaran tinggi otomatis kan si piston memuai nih. Memuai, macet, gancet karena dihantam putaran tinggi, dia meletrek lah seperti itu. Anjing, meletrek atau bahasa naon anjing, meletrek ya teh. Jadi buat Bro Paropo nih, lu tuh masih mending tuh nggak? Masih bisa dilihat tuh masih ada bagus-bagusnya gitu kan. Kalau ini udah kayak gini tuh lihat. Ini si pistonnya udah sampai kayak gini. Jadi kalau udah begini, kalau nggak salah tuh kerkasnya tadi gue udah sempet cek juga ya, nanti ada di video di awal tuh, itu sampai oleng parah, terus geram-geramannya juga banyak. Nah, pesan buat para user yang punya motor atau yang pakai motor dalam kesehariannya nih, dia pakainya motor terus nih. Pesannya apa kalau buat mereka bro? Kalau dari gua sih gini ya, motor tiap hari dipakai. Yang pertama sih oli sih, oli sering cek oli. Udah lu lanjut aja, kebalik rokok gue. Lanjut aja. Sering cek oli. Udah sih, kalau dari mesin mah oli. Oli ya? Iya. Oli. Ya kalau dari dilihat dari ininya sih sampai menyet begini ya. Ya bisa sih. Iya. Soalnya pas dikuras juga olinya asat guys. Asat Asat sih kayak ngomong ngebalik sih anjing Enggak ada gitu loh. Kering. Nah, iya. Sama. Ini kering, bro. Aduh. Ya jadi mungkin buat lu semua nih yang pakai kesehariannya motor tuh dipakai terus, atau lu tuh pakai motor terus, lu sekarang lebih care aja sih. Kan kalau udah begini tuh keluar dananya tuh gede banget gitu loh. Terus nanti kalau udah keluar dananya gede, terus lu minta sama bengkel diperbaikin terus dengan biaya yang murah. Kasihan bengkel yang lu minta nanti. Motor udah remuk begini minta diperbaikinya dengan yang murah gitu kan. Sebenarnya bisa aja, kayak gua pun di sini bisa saja gua kasih yang ibaratnya yang penting asal hidup. Tapi nanti ya namanya juga kan asal hidup ya, Bro. Iya. Nanti kalau ada apa-apa komplain kita lagi ya yang kan? kena gitu loh. Jadi gue lebih prepare gini. Kalau motor lu memang capek, treatment yang harus lu lakuin tiap bulannya ya lu lakuin, bener nggak sih, Bro? Betul. Lu jalanin ya. Jangan pengen motor tetap jalan, tetap enak, tapi lu nggak urus. Ya alhasil ya kayak gini gitu loh. Terus nanti kalau udah kayak gini kan kita juga mau nyalahin siapa, nggak bisa juga kan gitu loh. Ya mau nggak mau harus dibenerin dengan dana yang besar. Soalnya ambruk, beda. Ngerapihin mesin atau servis besar yang memang sebagian partnya masih banyak yang bisa dipakai dengan yang kalau udah kayak gini tuh beda, biayanya jauh sangat amat lebih mahal Pastinya. iya kan. Nah terus kalau yang udah jebol gini terus mintanya murah, ya bukan mintanya murah ya, maksudnya bang yang masih bisa dipakai dulu bang biar dananya murah. Ya gue pusing aja mikirnya gitu loh. Apa yang dipakai gitu loh. Jadi lebih bijak lagi, terus bukan ke ya intinya buat lu nih owner yang punya motor, dirawat motornya, jangan sampai kalau udah kejadian gini kan pusing ya bro. Iya. Pusing. Terus Bro Dayat yang paling pusing biasanya kalau ngerapiin ginian nih. Ya gue sih berharap buat customer juga lebih bijak lagi untuk nawar harga bengkel, karena kita juga kan kadang-kadang tuh ya nggak cuma gue sih ya, banyak, tapi customer kita baik-baik ya. Duitnya tebel-tebel ya. Tebel. Iya, kita kasih hajar, mahalin aja deh. Mau-mau aja gitu. Jadi
Gua lebih kalau udah kayak gini ya keadaannya, gue lebih nyaranin lu kalau memang misalnya kita bicara kan bang perawatan kan harus pakai budget bro, datang ke bengkel harus bayar nih, sedangkan kan perawatan tiap bulan tuh budgetnya juga mungkin kan ya kalau di sekelas 150 sih masih oke lah ya mungkin, tapi kan ada orang yang malas. Nah ada orang yang memang bener-bener mungkin keadaannya lagi bang boro-boro gue mau buat ngerawat motor nih tiap bulan gitu kan, yang penting motor masih hidup gue pakai. Iya kalau menurut gue paling gampangnya gini, kalaupun lu memang udah waktunya ganti oli tapi lu mau dinanti, gampang, lu cuma modalnya tang doang. Coba lu cek keadaan oli dari stick olinya ya. Stick tutup olinya tuh. Betul, karena si motor itu jangan sampai pelumasnya kering. Kalau pelumasnya udah kering, pasti impactnya udah kemana-mana gitu. Kalaupun lu malas servis, ya paling throttle body lu kotor, tapi selama olinya ada, mesin nggak sampai yang parah, paling tenaganya berat, ya kan? Kalau udah kayak gini nanti apa bro yang pertama lu mau kerjain nih apa nih? Ya tergantung ownernya ya, mau dibikin standar lagi atau naik spek sekalian. Upgrade sekalian. Ya. Berarti di sini tempatnya racun ya? Iya, racun. Oh, orang mau benerin motor lu racunin gitu ya? Betul. Nah, lu siap-siap bro, lu kesini racun nih. Jadi biar hasilnya lebih enak gitu. Oke. Tapi kalau orangnya nggak bisa ngerawat lagi gimana? Ya itu sih resiko ya, kembali ke diri kita pribadinya gitu loh, si ownernya ini. Cuman di kita ada garansi. Oh garansi? Garansi. Oh, ada garansi bro. Berapa bulan bos? Kalau untuk upgrade itu kita garansi 6 bulan. Ada upgrade, garansinya 6 bulan. Berarti kan kalau motor upgrade itu ya kalau memang misalnya mau ambruk 2 bulan juga ambruk kali ya? 2 bulan ambruk. Kalau memang mau ambruk? Iya. Oh iya. Masuk 6 bulan, lama. Lu nggak rugi? Kalau ngitung untung ruginya pasti rugi, cuman di sini kita kan namanya bengkel ya, mau ngejaring banyak customer juga. Nah, impact-nya kan gede gitu loh. Jadi si customer ini kan, oh enak tuh di sono ada apa namanya garansinya gitu loh. Walaupun keluarin duit gede, tapi dia dijamin dengan garansi. Ya betul. Kalau mesin ambruk itu bener-bener digaransi. Garansi, free garansi. Gitu. Oke deh, siap. Padahal gue pusing juga nih. Jadi pesannya tuh buat apalagi yang lu yang senang speeding yang San-Morian speeding itu perawatannya sih kalau menurut gua harus lebih ekstra ya bro, karena motor yang untuk speeding itu daya tahan partnya juga pasti dia akan lebih cepat turun ya dibandingin dengan pemakaian yang normal aja ya. Gitu ya. Inti permasalahannya semuanya ada di lu masing-masing nih. Kalau lu mau motor lu awet, walaupun motor lu udah bore up, udah kenceng, udah segala macem, ya lu harus bisa jaga. Jangan asamanya motor lu udah powerful, lu gas juga semua mau lu, atau lu nggak punya batas. Karena mau sehebat apapun, mau semahal apapun partnya, ketika kitanya sendiri nggak bisa paham mesin, kitanya sendiri bener-bener yang total loss aja sih gua rasa ya kemungkinan jebol pasti besar sekali ya. Gitu-gitu ya. Gantian atuh sia nu ngomong aing capek ya teh aing rek ngarokok. Ya. Ngarokok. Dah aing mah. Pelajaran ngomong ini kan gini guys. Gini kan sama ini di balik layar terus kan. Nah, jadi kadang-kadang kan gue sering kondangan kan. Nah, terus sekarang kita bikin ala-ala podcast gitu ya. Biar seru ya. Tuh, ini udah rame kan, kita udah sediain semuanya. Jadi nanti beberapa customer kalau yang memang syukur-syukur nanti mau gue undang nih si customer yang punya ini mau gue ajak podcast bro. Jadi apa yang dirasain, terus barangkali juga kan kita bisa berbagi juga kan. Berbagi pengalaman. Terus pengalaman si owner yang make nih motor saat jebol tuh detik-detik jebolnya owner bisa ceritain. Ya dukung aja lah channel kita terus biar kita bisa bikin podcast lagi, bisa bikin konten lagi yang lebih banyak ke arah ke edukasi mungkin. Karena kalau untuk urusan racun meracuni, urusannya Mas Dayat nanti di belakang layar aja ya, racun ya. Terus, oh ya gue pesen juga buat Bro Paropo nih, buat Bro Paropo, lu tetap semangat, insya Allah gue bantu semaksimal mungkin. Kalau ada yang bilang, waduh budgetnya mahal besar sekali, ya ini udah resiko. Karena
setiap apapun yang kita lakukan pasti beresiko. Apalagi kita main motor ya pasti resikonya kalau motor jebol. Apalagi motor lu terbilang dari motor yang kalau kayak CB ini mungkin kalau jebol orang masih bisa tidur nyenyak gitu loh kan. Karena part-partnya juga silindernya 1, terus klepnya cuma 4, boringnya cuma 1. Jadi nggak sampai berlipat ganda. Pesan gue, lu tetap semangat, lu nggak usah khawatir. Insya Allah gue semampu gue usahain dan sebisa mungkin gue tekan budgetnya jangan sampai melambung juga. Estimasi yang udah gue kasih ke Bro Paropo itu berdasarkan belum fix ya, karena kan gue cari informasi kayak gue tanya ke bubut ini berapa, terus harga ini berapa, itu kan masih kasar semua. Kita masih belum berburu ya. Nah nanti udah fixnya, begitu udah berburu, udah dapet, terus udah bener-bener fix mesin juga bisa running, baru tuh nanti ketemu total. Tapi gue jamin nggak lebih mahal, malah justru lebih murah. Gue jamin lebih murah bro gitu loh. Karena estimasi yang gue kasih itu estimasi tertinggi. Ya, hitungan kasarnya. Hitungan kasar. Daripada gue kasih estimasi biar kelihatannya murah, ternyata nanti pas dieksekusi malah mahal. Malah gue yang bingung, masa gue harus nombok bro? Ya. Bingung gue kalau harus nombok gitu loh. Tapi ya mudah-mudahan kita bisa bikin mesin-mesin yang udah pada ambruk ini juga bisa seger lagi. Dan balik lagi gue pesen nih buat lu semua, kita juga di sini manusia biasa, ya kan? Mungkin banyak, bukan banyak ya, lebih kepada kesalahan itu udah hal yang wajar. Jadi jangan beranggapan siapapun ya, bengkel manapun atau apapun itu, ketika kita memakai jasa orang, kita juga jangan tutup mata bahwa orang itu tuh yang memang benar-benar dewa ya, nggak punya kesalahan, nggak gitu juga ya. Kita juga punya kesulitan bro, kesulitan apalagi kalau motor udah jebol tuh ada aja part yang harus diakalin dulu ya, nggak plug and play ya. Ngeset juga lebih susah berarti ya. Lebih susah pastinya. Lebih susah bro gitu loh. Makanya gue sih kadang-kadang agak ini aja kalau ada orang-orang yang tutup mata dengan kerjaan kita nih bengkel yang kita suruh ngerapiin masalah. Kita tiap hari tuh hidupnya nggak lepas dari masalah bro. Bener nggak sih? Bener. Kayak lu datang ke tempat gue, lu tuh bawa masalah di hidup gue dan gue harus selesaiin masalah lu gitu loh. Dan lu nggak mau tahu, lu pengennya merem, kalau bisa dana murah hasilnya ya ini yang beberapa orang yang komen nggak di sini mahal di situ mahal, gua rasa ya harus bijak lah. Ada sebab ada musababnya. Terus kita juga di sini ngerjainnya tuh penuh dengan perjuangan dan mikir gitu. Kalau gua nggak mikir mungkin enak lu suruh ganti mesin ya beres ya, bener nggak? Tapi kan nggak gitu juga bro gitu. Makanya buat lu semua lebih sayang motor lu lagi. Gue sih sering banget pesen lu harus lebih sayang motor lu, minimal kalaupun lu nggak lu servisin, lu rajin-rajin cek dia tuh oli dari stick tuh, lu cek tuh kan, cek olinya masih ada apa enggak. Kalaupun memang budget gue nih nggak cukup untuk ganti oli dulu, ya minimal ya ini sih kita main aman ya. Gue sih nggak nyaranin, cuma kalau memang keadaannya terpaksa ya lu beli oli yang murah dulu deh. Lu bahasanya kalau gue bilang apa ya, wancu ya. Jadi ditambahin gitu loh bro. Bener gak sih? Ya. Yang penting jangan kering kan olinya. Yang penting jangan kering. Yang penting olinya jangan kering. Karena kalau oli udah kering ya kayak gini gitu loh. Karena ya namanya juga ini kan sifatnya metal atau ini kan aluminium sama besi diadu dengan kecepatan tinggi terus nggak ada pelumas. Ya pasti resikonya udah begini. Minimal kalau ada oli walaupun diwancu kan mending. Bener gak sih? Sampai habis banget. Dan sampai kering gitu loh. Makanya kalau untuk lu sendiri lebih nyaranin ke orang itu untuk ganti oli, kan banyak tuh orang yang tanya anjurannya kilometer atau anjurannya bulan. Kalau menurut lu sendiri gimana? Kalau menurut gua sih enaknya pakai kilometer. Oh kilometer? Ya. Nggak bulan ya? Nggak. Kalau pakainya bulan itu kan kita nggak tahu nih sebulan ini motor dipakainya seberapa jauh gitu loh. Pintar ternyata dia gitu. Terus nah, kalau pakainya kilometer kan walaupun jarak 2 minggu atau 3 minggu motor dipakai jauh udah ketahuan nih kilometer udah tinggi gitu loh. Waktunya ganti oli. Oh gitu. Oh iya sih. Benar gue sih setuju, masuk lah. Berarti jangan beranggapan motor gue sih biasa ganti sebulan sekali, tapi lu pakai bolak-balik ke Tangerang, Bekasi tiap hari gitu kan? Iya. Nangis dong. Iya sih. Benar. Oke. Mungkin
ini di konten-konten awal podcast ya. Ini konten awal ya, perdana ya, podcast. Gue minta supportnya, mudah-mudahan tempatnya gue bisa lebih proper lagi. Terus kamera nggak cuma satu, biar gue nggak harus sendiri lagi capek. Biar ada di sono, ada di sebelah. Kalau lu semua support, lu seneng sama konten-konten yang kita bikin, lu bagi ke semua orang, lu kasih tahu bahwa kita ada di sini, kita punya YouTube channel, biar orang-orang juga bisa saling tanya. Boleh silakan kalau mau tanya. Nanti kita ada satu waktu kita kita bikin podcast, jawab pertanyaan-pertanyaan ya. Dari komen. Nanti kita jawab tuh setiap komentar subscriber kita nih. Sesaat jadi YouTube. Lu subscribernya baru 1.000 dulu. Iya, udah gak apa-apa. Mudah-mudahan dari 1.000 ini bisa jadi berjuta-juta. Oke, bro. Sekian saja, begitu saja. Terima kasih banyak. Next time kita berjumpa lagi. Mudah-mudahan banyak konten-konten yang seru. Mudah-mudahan banyak konten-konten yang bisa gua bagi juga untuk pengetahuan lu semua gimana cara ngerawat motor. Ketika ada kendala di jalan nanti pasti bakal gua bahas sih, banyak sih ya. Bahas banyak banget. Pesan gue sekali lagi, Bro Paropo, lu semangat, nggak usah khawatir. Kita di sini juga pusing sama ya. Gimana caranya motor bisa enak, tapi dananya nggak sampai mahal. Mantap. See you. Terima kasih.